Ciro Immobile cedera, timnas Italia dan Lazio khawatir. Ciro Immobile mengalami masalah cedera pada pergelangan kaki saat laga perempat final Coppa Italia melawan AC Milan. Penyerang 31 tahun tersebut mengalami cedera setelah mengalami benturan dengan kaki Piercalulu saat melepaskan tembakan bola. Hal itu tentunya membuat Maurizio Sarri dan juga sang pelatih Roberto Mancini merasa khawatir. Roberto Mancini ikut khawatir karena timnas Italia akan menjalani playoff Piala Dunia melawan Makedonia Utara pada bulan Maret mendatang. Dan Ciro Immobile diketahui sejauh ini menjadi andalan bagi tim Griazzurri. Theo Hernandez dan AC Milan capai kesepakatan. AC Milan dan Theo Hernandez dikabarkan telah mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya di AC Milan. Dilansir dari Football Italia, pengumuman terkait hal tersebut akan resmi diumumkan pada akhir pekan ini. Theo Hernandez sejatinya masih punya kontrak sampai tahun 2024, namun kini ia telah sepakat untuk memperpanjang masa baktinya 2 tahun lagi di Rossoneri. Ex-pemain Real Madrid tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar 4,5 juta euro per tahunnya atau naik 3 kali lipat daripada sebelumnya. Barcelona ajukan banding sanksi dari Dani Alves. Barcelona telah mengajukan banding atas hukuman yang diberikan terhadap pemainnya yakni Dani Alves. Dani Alves mendapatkan sanksi larangan tampil sebanyak 2 pertandingan oleh otoritas Liga Spanyol. Sanksi tersebut diberikan setelah kartu merah yang didapatkan Dani Alves saat berhadapan dengan Atletico Madrid pada akhir pekan yang lalu. Dengan adanya hukuman 2 laga ini, maka Dani Alves tidak bisa membela timnya saat berjumpa dengan Espanyol dan juga Valencia dalam melanjutkan La Liga Spanyol musim ini. Baru main 3 laga, catatan Philippe Coutinho sama Jack Grealish. Philippe Coutinho kembali tersenyum lebar usai meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Aston Villa. Sejak didatangkan dari Blaugrana pada bursa transfer musim dingin, Philippe Coutinho telah memainkan 3 pertandingan. Dari 3 laga tersebut, Philippe Coutinho berhasil membuat 2 gol dan juga 2 assist, dan torehannya tersebut yang menyamai perolehan dari winger Manchester City yakni Jack Grealish. Pemainnya ditebus harga 100 juta pound sterling tersebut butuh 17 pertandingan untuk berkontribusi 2 gol dan juga 2 assist kepada skuad dari Pep Guardiola. Oliver Giroud hapus kutukan nomor 9 di AC Milan. Oliver Giroud tampil bagus bersama AC Milan musim ini. Striker asal Prancis tersebut dianggap telah berhasil mematahkan kutukan nomor punggung 9. Seusai Filippo Inzaghi pensiun pada tahun 2012, nomor punggung 9 telah dipakai banyak penyerang, namun tak ada satupun yang mampu meniru kehebatan dari Super Pippo. Nama seperti Alexander Pato, Christophe Piatek yang tajam ketika menggunakan nomor punggung lain, langsung melambam ketika memakai nomor punggung 9. Nama striker berkelas seperti Fernando Torres, Gonzalo Higuain, Andre Silva dan juga Mario Mandzukic pun gagal memutus kutukan tersebut. Namun sejauh ini Oliver Giroud menjadi yang terbaik. Kini sudah 10 gol diciptakan oleh Oliver Giroud di total 22 laga, mirip dengan catatan Andre Silva selama 40 laga. Catatan ini pun terbilang cukup bagus mengingat Oliver Giroud tak selalu menjadi pilihan utama karena bersaing dengan Zlatan Ibrahimovic dan juga Rafael Leao di lini depan milik AC Milan. Arsenal geser posisi dari Manchester United. Arsenal berkunjung ke markas Wolverhampton pada pekan ke-24 Liga Premier Inggris. The Gunners menang dengan skor 1-0 dalam pertandingan tersebut, dan Gabriel Magalhaes menjadi penentu kemenangan Arsenal di Molineux Stadium. Pemain belakang asal Brasil tersebut menjebol gawang milik Wolverhampton di menit ke-25. Usai pertandingan, Mikel Arteta angkat bicara mengenai kemenangan timnya tersebut. Dia mengaku bangga melihat Arsenal bisa meraih kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain. Diketahui Gabriel Martinelli diusir keluar lapangan pada menit ke-69 setelah mendapatkan 2 kartu kuning secara berturut-turut. Dengan hasil ini maka Arsenal naik ke posisi kelima menggeser Manchester United yang memiliki poin sama yakni 39 poin. Manchester United umumkan sponsor yang baru.
Beberapa saat yang lalu, Aon resmi didepak dari seragam latihan Manchester United karena kini Manchester United resmi mengumumkan Jesus menjadi sponsor seragam latihan mereka yang baru. BBC Sport mengklaim bahwa Manchester United mendapatkan uang yang cukup besar dari kerjasama tersebut. United mendapatkan bayaran sekitar 24 juta pound sterling per musimnya untuk kerjasama ini, dan angka ini lebih tinggi dari angka kerjasama mereka dengan Aon sebelumnya. Sebagai informasi, Aon membayar sekitar 20 juta pound sterling per musimnya untuk menjadi sponsor seragam pelatihan Manchester United. Aon masih tetap menjadi bagian sponsor dari Manchester United. Nama mereka masih menjadi nama tempat latihan di Carrington. Nama Aon Training Complex dilaporkan masih bertahan karena Theseus tidak mengambil alih posisi Aon tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan blockchain tersebut akan mengambil alih hak penamaan Carrington di masa mendatang. Borong 2 gol kemenangan Liverpool atas Leicester City, klub puji Diogo Jota. Liverpool menang dengan skor 2-0 atas Leicester City dalam pertandingan Liga Premier Inggris. 2 gol Liverpool diboyong oleh striker asal Portugal yakni Diogo Jota. Kemenangan ini membuat Liverpool tetap menjaga jarak 9 poin dengan pemuncak klasemen yakni Manchester City. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memuji Jota dengan penampilan yang sangat luar biasa. Klopp senang atas kontribusi gol yang diciptakan oleh Diogo Jota. Menurutnya pemain tersebut sangat membantu tim dalam berburu kemenangan demi kemenangan. Klopp memasang Diogo Jota, Roberto Firmino dan juga Luis Diaz sebagai starter di lini depan. Adapun Mohamed Salah baru dimasukkan dari bangku cadangan di babak yang kedua. Juventus melaju ke semifinal Coppa Italia. Juventus berhasil melaju ke semifinal usai mengalahkan Sassuolo dengan skor akhir 2-1 dalam pertandingan perempat final Coppa Italia. 2 gol Juventus diciptakan oleh Paulo Dybala dan juga 1 gol bunuh diri dari Juan Tresoldi. Dengan kemenangan ini Juventus dipastikan bakal bertemu dengan Fiorentina di babak semifinal, dan di partai semifinal lain mempertemukan AC Milan dengan Inter Milan. Dan untuk pertandingan semifinal sendiri akan diadakan 2 leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 2 Maret 2022. Sedangkan untuk leg kedua dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 April mendatang. Riyad Mahrez Al-Ghouj baru Manchester City dari titik putih. Manchester City sudah tak deg-degan lagi jika mendapatkan hadiah penalti, sebab The Citizen sudah punya eksekutor andalan dalam diri Riyad Mahrez. Pemain timnas Aljazair ini menjadi sosok yang tenang ketika memikul beban tanggung jawab yang cukup besar. Sejauh ini Mahrez sudah sukses mengkonversi 6 penalti dari 6 kesempatan. Ini membuatnya sudah mencetakkan gol dalam 7 pertandingan secara berturut-turut. Pada musim 2019-2020, City gagal mengeksekusi penalti sebanyak 8 kali. Saat itu Sergio Aguero yang menjadi penendang utama sedang absen sepanjang musim akibat cedera, sehingga Kevin De Bruyne menggantikannya sebagai penendang utama, sementara Riyad Mahrez sebagai penendang yang kedua. Namun kini Mahrez lebih dipilih sebagai penendang utama menggantikan posisi dari Kevin De Bruyne. Lawan PSG, 2 bintang Real Madrid diragukan tampil. Pekan depan Real Madrid akan kembali beraksi di ajang Liga Champions dan mereka akan bertandang ke Perancis untuk berhadapan dengan PSG di leg pertama babak 16 besar. Carlo Ancelotti butuh menurunkan skuad terbaiknya karena PSG memiliki kualitas pemain yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Marca melansir jelang laga krusial itu, ada 2 pemain yang diragukan tampil berhadapan dengan PSG. Mereka adalah Karim Benzema dan juga Ferland Mendy. Menurut laporan tersebut, Benzema dan Mendy baru-baru ini mengalami cedera, namun kondisinya sudah membaik pada saat ini. Kedua pemain ini kemungkinan besar akan absen saat berhadapan dengan Villarreal, dan keduanya juga diragukan akan ikut rombongan menuju Perancis. Paulo Dybala ditawarkan ke Manchester United. Paulo Dybala dilaporkan bakal pergi dari Juventus pada akhir musim ini karena kontraknya akan habis di musim panas mendatang, dan Juventus dilaporkan belum menemukan kata sepakat dalam kontrak baru untuk sang striker. Nantemin mengklaim bahwa sang agen mulai mencari klub yang baru untuk menjadi destinasi yang baru bagi Paulo Dybala.
dan Manchester United menjadi salah satu kandidat yang kuat klub yang baru buat sang striker. Menurut laporan tersebut, agen Dybala sudah menghubungi Manchester United yang menawarkan Dybala untuk segera direkrut oleh Setan Merah pada musim panas mendatang. Laporan itu mengklaim bahwa pihak Manchester United merespon positif tawaran dari sang agennya tersebut karena mereka sedang membutuhkan striker yang baru, karena diketahui di musim panas nanti Manchester United akan kehilangan Edinson Cavani. Diberitakan sang striker akan pergi dari Old Trafford karena kontraknya akan habis. Itulah mengapa Manchester United sedang berdiskusi dengan agen dari sang striker. Mereka ingin prospek Paulo Dybala bergabung dengan tim mereka. Ditinggal Aubameyang, Arsenal bidik 2 striker. Arsenal ditinggalkan Pierre-Emerick Aubameyang yang pindah menuju Barcelona di hari-hari terakhir bursa transfer. Dilansir dari Mirror, Arsenal harus segera menambah amunisi di lini serang. The Gunners diketahui cuma menyisakan Alexander Lacazette untuk mengisi pos penyerang tengah. Arsenal dikabarkan akan mengincar salah satu striker dari 2 nama ini. Mereka adalah Wilfried Zaha dari Crystal Palace dan juga Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Dominic Calvert-Lewin masih berusia 24 tahun dan 2 musim terakhir torehan golnya di Liga Inggris cukup oke dengan mencetakkan 13 gol dan juga 16 gol. Sedangkan untuk Wilfried Zaha, walau sering ditempatkan sebagai pos penyerang sayap, tetapi ia fleksibel bisa menjadi penyerang tengah. Dan Wilfried Zaha sendiri sudah mengemaskan 263 penampilan di ajang Liga Inggris dengan total sumbangan 53 gol. Tetapi kini kabar terbaru mengatakan bahwa Arsenal lebih realistis untuk bisa mendatangkan Wilfried Zaha dari Crystal Palace karena sang pemain kontraknya akan habis pada musim panas 2023. Musim panas nanti Real Madrid berencana angkut Ospina. Real Madrid sebenarnya tak punya masalah dengan stok pemain mereka di posisi penjaga gawang. Mereka punya Thibaut Courtois, kiper asal Belgia itu tak tergantikan di bawah mister gawang. Dan sejauh ini ia telah bermain sebanyak 16 kali bagi Real Madrid di semua kompetisi. Jika Thibaut Courtois berhalangan bermain, maka Real Madrid masih punya Andriy Lunin. Namun kiper asal Ukraina itu jarang mendapatkan kesempatan bermain dan sejauh ini ia baru bermain sebanyak 3 kali saja bersama Real Madrid. Hal ini tentu saja sangat disayangkan. Oleh karena itu Real Madrid berniat meminjamkan kiper muda tersebut ke tim lain demi mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Jika Real Madrid jadi melepas Andriy Lunin, maka mereka perlu mencari kiper yang baru. Real Madrid dikabarkan sudah melakukan pencarian dan mereka pun kini sudah mendapatkan satu nama yakni kiper Napoli David Ospina. VHS mengklaim kontrak Ospina di Napoli akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Jadi Real Madrid bisa mendatangkannya secara gratisan pada musim panas nanti. Luis Enrique ramekan daftar calon pelatih Manchester United. Di musim panas nanti Manchester United diyakini punya manajer yang baru. Pasalnya Ralf Rangnick akan mundur dari jabatannya sebagai manajer interim Setan Merah. Sejauh ini ada 2 nama yang dilaporkan menjadi calon bos baru bagi Setan Merah. Mereka adalah Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag. ESPN melaporkan ada 1 nama baru yang menjadi kandidat manajer bagi Manchester United. Ia adalah manajer timnas Spanyol yakni Luis Enrique. Menurut laporan yang beredar, Luis Enrique masuk dalam kandidat manajer baru bagi Manchester United karena direksi United terkesan dengan rekam jejaknya. Namun Enrique sendiri bakal menjadi kandidat yang sulit bagi United karena ia diketahui masih terikat kontrak dengan timnas Spanyol. Walau begitu, Manchester United dikabarkan tidak menyerah dengan kondisinya tersebut. Mereka sedang mencoba untuk merayu sang manajer dan meyakinkannya untuk segera pindah menuju Old Trafford. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.